Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah amma ba'du. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita sampai kepada bulan Ramadan, bulan suci yang mulia, bulan ibadah dan bulan Al-Quran. Salawat dan salam kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, junjungan kita, tauladan kita yang telah menunjukkan kita jalan Islam yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Ramadan sebagai bulan yang mulia, di dalamnya ada ibadah yang banyak yang kita disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama adalah syariat kewajiban berpuasa di bulan Ramadan. Kemudian juga kita diperintahkan untuk melakukan qiyam Ramadan atau salat tarawih. Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan semata iman karena Allah dan mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni semua dosa-dosa yang telah lalu. Kemudian juga Rasulullah SAW bersabda tentang qiyamul lail atau salat tarawih di bulan Ramadan, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih." Barang siapa yang qiyamul lail atau salat malam di bulan Ramadan semata karena iman kepada Allah dan mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan dihapuskan dosa-dosanya yang telah lalu. Kemudian juga disyariatkan i'tikaf di bulan Ramadan, dan Rasulullah SAW melakukan hal tersebut, bahkan istri-istri beliau Rasulullah SAW. Kemudian disyariatkan kita membaca Al-Quran, kemudian disyariatkan kita juga memperbanyak sedekah sebagaimana disebutkan oleh para sahabat Rasulullah SAW. Beliau dikatakan kana Rasulullah SAW ajwadun nas bil khairi wa kana ajwada ma yakun fi Ramadan hina yudarisuhu Jibril Al-Quran. Rasulullah SAW adalah orang yang sangat dermawan, dan beliau lebih dermawan lagi pada saat beliau mudarasa Al-Quran dengan Jibril alaihissalam di bulan Ramadan. Kemudian juga hal yang terpenting yang tidak boleh kita abaikan keutamaan dan fadilahnya di bulan Ramadan adalah umrah di bulan Ramadan, karena Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, beliau Rasulullah SAW bersabda, "Fa inna umratan fi Ramadan ta'dilu hajjatan ma'i." Maka sesungguhnya melakukan ibadah umrah di bulan Ramadan itu menandingi nilai pahala berhaji bersamaku, ay bersama Rasulullah SAW. Dan ini keutamaan dan fadilah yang sangat besar manakala seorang muslim dan muslimah diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala melakukan umrah di bulan Ramadan yang mulia ini. Maka dia insyaallah, kalau dia ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakannya sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, maka ibadah umrah yang dilakukan tersebut akan bernilai pahala seperti berhaji bersama Rasulullah SAW, dan itu keutamaan yang sangat besar. Ada catatan yang penting yang harus kita perhatikan, bahwasanya Rasulullah SAW ketika menyebutkan bahwasanya ibadah umrah di bulan Ramadan itu senilai pahala berhaji bersama Nabi Muhammad SAW, bukan berarti kemudian kalau orang itu ibadah umrah di bulan Ramadan lalu kemudian dia belum menunaikan kewajiban haji Islam atau haji dia yang pertama, kemudian tercukupkan dengan dia ibadah umrah di bulan Ramadan tersebut. Artinya itu tidak menggugurkan kewajiban dia untuk berhaji Islam atau haji yang pertama yang dia rukun Islam. Maka tetap dia punya kewajiban untuk berhaji pada saat dia dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian janji Rasulullah SAW bagi orang yang beribadah umrah di bulan Ramadan, bahwasanya dia bernilai seperti pahala haji bersama Rasulullah SAW,
itu ditinjau dari sisi keutamaan dan pahala dan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi itu tidak menggugurkan kewajibannya untuk berhaji Islam yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah SAW. Oleh karena itu kita harus pilih tentang keutamaan ini, bahwasanya keutamaan ibadah umrah di bulan Ramadan yang dia senilai berhaji bersama Rasulullah SAW itu dari sisi ganjaran dan pahala. Tetapi kewajiban seorang muslim dan muslimah, kalau dia belum berhaji, tetap dia berjalan. Manakala dia dimudahkan oleh Allah, maka dia harus melakukan kewajiban haji yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala satu kali dalam seumur hidup. Itulah yang dijelaskan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala ketika menjelaskan hadis ini, dan juga dijelaskan oleh para ulama yang lain, Syekh Ibnu Baz rahimahullah di zaman ini, dan juga ulama-ulama Islam yang lainnya. Semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua dan menggugah semangat kita, terutama kaum muslimin yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke lapangan dunia, agar mereka tidak berlambat-lambatan untuk menunaikan ibadah umrah di bulan Ramadan yang keutamaannya sangat besar dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semua taufik kepada kebajikan dan ketaatan kepada Allah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memelihara kita di atas keimanan dan menjadikan kita istiqamah di atas ketaatan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa-dosa kita, dan agar semua ibadah kita di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita bersama orang-orang yang kita cintai di surga Firdaus yang tertinggi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para anbiya wal mursalin. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita dengan memandang wajah Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.